apa yang dilakukan oleh orang tua kita, apa yang dilakukan oleh kakek nenek kita di masa lalu. Mana tahu mereka ada berdukun-dukun, mana tahu mereka ada saat itu selingkuh, mana tahu ada mereka pada saat itu mencuri. Nah, tapi semua dosa yang mereka lakukan itu, dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dan keturunan-keturunannya pun akan juga bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang tua kakek nenek kita di masa lalu itu bisa tidak turun kepada kita. Satu syaratnya apa tadi dikatakan? Insaf. Kalau keturunannya itu insaf, sadar, bertobat. Jadi kalau kita nih sudah tahu orang tua kita pernah melakukan dosa apapun, tapi kita sadar kita tidak mau ikut jejaknya mereka. Kita memutuskan pada saat itu di generasinya kita itu semua kutuk itu. Nah, kita putuskan, kita bilang aku nggak akan ikut dia lagi. Aku nggak akan pernah mengikuti jejaknya dia. Tapi aku mau berubah. Aku mau ambil jalan yang sesuai firman Tuhan dalam hidup saya. Supaya kutuknya yang dari mereka itu nggak ngalir kepada kita. Tapi yang saya lihat saudara, ya memang saya nggak menyalahkan lah ya. Banyak orang-orang ya ketika dia miskin, ketika dia itu sakit terikat. Nah yang disalahkannya itu selalu orang tuanya, yang disalahkannya kakek neneknya, yang disalahkannya itu orang-orang berkaitan dengan dia. Ya, nah tapi Tuhan bilang bahwa semua manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah kalau kita umpamanya nih melihat ada di sini beberapa hal yang dilakukan oleh orang-orang ya. Seperti dikatakan di dalam ayatnya yang keempat. Sungguh semua jiwa aku punya, kata Tuhan. Baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ya, jadi siapa yang berbuat dosa dia yang harus mati. Begitu. Ayat yang kelima. Kalau seseorang adalah orang benar. Dan ia melakukan keadilan dan kebenaran. Dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung ini. Maksudnya berbicara tentang. Ia tidak berdukun-dukun. Ia tidak melakukan penyembahan berhala. Ya. Nah, dikatakan di sini. Ada di ayatnya yang ke-5. Kalau seseorang adalah orang benar. Dan ia melakukan keadilan dan kebenaran. Dan ia tidak, saya akan terjemahkan. Dia tidak melakukan penyembahan berhala. Dia tidak berdukun-dukun. Kalau bahasa Batak, tidak merdatu-datu. Tidak pergi kepada orang-orang pintar. Ya. Atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel. Tidak mencemari istri sesamanya. Dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain. Tidak menindas orang lain. Ia mengembalikan gadaian orang. Tidak merampas apa-apa. Memberi makan orang lapar. Memberi pakaian kepada orang telanjang. Ini berbicara orang telanjang ini adalah orang-orang yang gila. Yang dimana dia di luar sana itu dia biasanya dia pergi ke tempat-tempat kotor. Dia orang-orang gila ya. Suka telanjang saudaraku. Nah dia memberi pakaian kepada orang telanjang ya. Kepada yang telanjang saudaraku. Lalu dikatakan di ayat yang ke-8. Ini khusus untuk orang-orang yang suka menjalankan uang. Ya ini. Dikatakan ayat 8, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku, dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang benar dan ia pasti hidup, demikianlah firman Tuhan. Nah, itu saudara, ya. Jadi kalau mungkin ada orang masih selalu menyalahkan, itu artinya karena dia belum insaf orang tersebut masih mau mengkambing hitamkan orang lain. Itu karena dia belum insaf, saudara. Belum sadar benar dia karena dosa-dosanya. Saya mau bilang begini. Contoh saya pribadi lah.
Ya, bukannya orang tuaku dulu orang-orang yang benar-benar kali gitu, pernah juga dia berdukun. Kakek nenekku gitu contohnya ya kan. Mereka juga. Karena saya berpikir di atas ya, di atasnya 1900 sebelum Indonesia merdeka atau sebelum datanglah ya, datang firman Tuhan ke Indonesia. Orang-orang zaman dulu pasti mereka menyembah berhala. Zaman-zaman dulu mereka pasti banyak menyembah berhala. Jadi kalau contoh nih, saya lahiran di tahun 80-an. Bapak saya lahiran di tahun 50-an. Nah, atau mungkin dia bukan 50-an, maaf ya. Mungkin dia lahiran dia di bawahnya itu, contohnya. Nah, pastikan juga mereka juga pernah ikut ke orang tuanya karena belum terlalu tahu firman, contohlah. Waktu mereka masih kecil. Nah, lalu kakek saya belum terlalu tahu firman. Contohnya, dia pasti juga ikut gitu. Nah, jadi apa yang mereka perbuat zaman dulu, itu bisa memang turun kepada anak-anak keturunannya. Bisa kalau keturunannya itu tidak insaf, tidak dia bertobat, tidak memutuskan kutuk itu sampai di situ, gitu. Nah, tapi kalau di dalam hal ini contoh, kenapa saya tetap miskin? Oh iya, karena orang tuaku, mama, papaku dulu begini. Karena ayahku, karena opungku, kakek nenekku, buyutku begini. Kita jadinya di dalam hal itu menyalahkan yang di atas kita. Ya, mengapa kita miskin? Mengapa kita sakit-sakitan? Mengapa kita ini tetap terikat? Nah, jadi firman Tuhan bilang, orang yang hidupnya benar, dia tetap hidup. Saudara ngerti maksudnya hidup itu apa? Rohnya hidup, jiwanya hidup, tubuhnya hidup. Kalau berbicara tentang hidup ini, saudaraku, berarti di dalamnya itu ada pastinya namanya damai sejahtera, sukacita, kesehatan. Di dalamnya ada ya kekuatan yang baru, ada semangat yang baru. Hidup dia. Tetapi kalau dia terikat, itu nggak mengalami kehidupan namanya. Rohnya itu kalau diikat berarti bisa dia mati. Rohnya. Lama-lama nanti merembeslah dia ke tubuhnya. Sakit penyakit bisa muncul. Karena rohnya udah mati. Dihimpit oleh apa? Dihimpit oleh dosa-dosa tadi. Ya, dihimpit oleh duniawi-duniawi itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi gini maksudnya, saya mau membuka cara saudara berpikir. Supaya kita ini coba mulai sekarang kita jangan menyalahkan siapapun atas apa yang terjadi pada kita. Itu sebenarnya lebih benar, saya pikir. Itu lebih baik. Ya, itu lebih baik. Supaya maksudnya ketika kita mengubah cara berpikir kita, oke lah, apapun yang dilakukan orang tua saya dulu, kakek nenek saya dulu, saat ini saya mau tidak ikut kepada mereka. Saya mau insaf. Saya mau bertobat juga. Saya tidak mau mengikuti jejak mereka. Dan kalau saya hidup di dalam kebenaran, pasti Tuhan juga menopangku. Pasti Tuhan juga membela. Kalau kita ngomong seperti itu, saya rasa orang yang mendengar pun pasti suka perkataan itu. Tuhan apalagi. Tapi kalau kita bilang, iya, anak saya ini begini ya karena ini. Istri saya ini terikat begini, sakit-sakitan karena ini. Suami saya ini seperti ini, hidupnya gagal karena opungnya dulu. Karena kakeknya itu, karena bapaknya dulu, karena mamanya dulu. Nah, kalau itu kita ulang-ulang, Tuhan nggak suka, saudara. Orang yang mendengar pun nggak suka. Nah, tapi kalau kita bilang, oke, bapak saya melakukan apa dulu, opung saya melakukan apa dulu, itu semua dia tanggunglah sendiri. Ya, dia tanggung sendiri. Tapi apa yang dilakukannya, apa yang diperbuatnya, saya tidak mau ikut. Saya putus aja sampai di situ, ya. Maksudnya, saya putuskan semua apa yang mereka lakukan dari hidup saya. Saya percaya kalau saya ikut Tuhan, saya mengikuti apa firman Tuhan, akan terjadi terobosan di dalam hidup saya. Tuhan juga akan menolong saya, Tuhan juga akan membela saya.